Ya, pada saat makmum semua duduk ya Ustaz, kalau imamnya duduk tadi itu. ya, kalau imamnya duduk, kecuali tadi ada mubaliknya. Kalau ada mubaliknya, imam nggak duduk, makmum boleh berdiri. Oh gitu. Kalau misalnya di Ya, tengah-tengah rakaat itu tiba-tiba imam duduk gimana tuh Ustaz? kalau tiba-tiba imam duduk karena sakit, pasti dong karena sakit, karena nggak mungkin dia nggak duduk kalau nggak sakit kan. Iya, iya. Ya maka satu, makmum ikut duduk. Atau yang kedua maju satu orang sebagai mubalik. Mubalik harus maju Ustaz? Ya maju samping imam. Oh harus nyamping imam gitu ya? Nah kejadian begini Ustaz, biasa kan pakai speaker, saking kedengarannya sampai ke belakang. Tiba-tiba di rakaat kedua speakernya mati, jadi orang nggak bisa dengar amin atau mau ruku sujud. Berarti orang yang di belakang imam harus otomatis jadi mubalik. Nah, pertanyaan lagi nih Ustaz, waktu di sholat id itu pernah di bukan sholat id ya, sholat tarawih di konsulat kalau nggak salah. Ya sholat tarawih. Jadi ada acara malam ada sholat tarawih bareng di lapangan gitu. Di rakaat keberapa gitu itu mati speakernya. Terus ada orang yang jadi mau balik. Terus ada panitia yang lain benerin mic-nya gitu saat nyala lagi nih. Nah kalau nyala lagi gimana mau baliknya? Berhenti? Ya mundur. Berhenti Pak. Kemarin mungkin perlu dibuat lagi nih, dipertajam lagi nih Ustaz. Di Ramadan atau di negeri Arab sekalipun itu suka ada sholat sunat tarawih 11 rakaat, nanti jam 12 malam ada lagi, bahkan sampai ke waktu subuh tuh Ustaz. Padahal kan sebaik-baiknya sholat sunnah kan memang di rumah gitu Ustaz. Nah boleh nggak kita ngikutin? Atau kayaknya sholat mutlak kali, apa gimana tuh Ustaz? Yang berikutnya Ustadz, dia ngelihat orang, ini beda sama yang kita belajar nih. Mungkin dia buat make sure nih Ustadz. Dia lihat ada orang baca surat as-sajadah. Terus Al-Qur'annya ditaruh, dia duduk, terus dia takbir Allahu Akbar, sujud. Habis sujud dia assalamualaikum. Dia pinanya di kepastian tata cara sujud ayat sajadah gimana tuh Ustadz? Fahim. Ya. Berikutnya Ustaz, seseorang ingin bergabung kepada seseorang yang sholat, apakah harus menepuk? Terus menepuk itu sholat, ini ada dua nih, kemarin kita si penanya ada yang ngelihat dia di YouTube lah sebenarnya. Ada yang tepuk dulu, ada yang dia takbiratul ihram dulu baru ditepuk. Nah, ini dua-duanya benar apa dua-duanya? Gimana nih Ustaz? Problem kan begini Ustaz, sholat fardu itu kalau nggak ada sesuatu yang urgent apa, sesuatu yang terpaksa kan nggak boleh dibatalin kan Ustaz. Sholat fardu. Nah kalau misalnya dia niat mau niat jamaah sholat fardu, si imam ternyata pakai dadah, nah gimana harus batalin atau gimana Ustaz? Si makmumnya? Iya kemarin sih agak kaget tuh, saya mau sholat fardu, terus saya pikir nih orang dia ngerti gitu, saya deketin Allahu Akbar, dia pakai dada. Wah, bingung sih akhirnya batalin sholat. Sampai saya harus nanya. Terakhir Ustaz, seberapa jarak antara imam dan makmum? Kalau makmumnya satu gitu Ustaz, atau tadi pas dia mau jadi masbuk, apakah sejajar imam atau geser sedikit ke imam? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah.
Auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Malino Mengaji bekerjasama dengan kajian hadis online. Alhamdulillah kita membahas seperti biasa kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, masih di kitab sholat, dan alhamdulillah kita masih dipandu Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau juga telah hadir di kita. Senantiasa kita selalu mendoakan beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Dan seperti biasa, selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanul Fillah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Ustaz Ali Al-Mukarram Tafadhol Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Silakan dibuka ikhwatillah kitab Bulughul Maramnya, kan tadi dari buka Mutarami kan. Dibuka hadis ke berapa kan? Kita bersalah ya masih ya. Babu Salafi Jamaah wal Imamah. Hadis ke di saya 431 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ya. Berarti saya 49. Kemarin di atasnya Yazid ya. Al-Aswad. Kemarin ya? Yazid bin Aswad ya. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, ya telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam, sesungguhnya hanya saja dijadikan imam. Ju'ila itu fi'il madhi majhul ya. Ju'ila dijadikan, kalau ja'ala menjadikan ya pasif ya. Dijadikan imam itu liyu'tama bihi, lija untuk, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk hanya ini, karena menggunakan kata-kata innam ya. Untuk apa? Liyu'tama bihi, untuk diikuti. Faida kabaro, maka jika imamnya bertakbir, telah bertakbir, kalimatnya fi'il madhi ya, telah bertakbir, artinya imam selesai takbir dulu, Allahu Akbar, lalu fakabbaru, bertakbirlah kalian semua ya, telah bertakbir. Wala tukabbiru, lam nahi, larangan, jangan kalian takbir hatta yukabbir, sampai imam tuh dia yukabbir, dia sedang bertakbir ya,
fil mudhari. Ya. Jadi kita nggak boleh mendahulukan imam. Mengiringi pun tidak boleh. Ya, mengiringi imam takbir, dia takbir bareng-bareng. Itu nggak boleh, apalagi mendahului imam. Baik dari segi gerakan maupun ucapan. Tadi ucapan tuh, gerakan pun demikian. Ya, imam takbir ruku nih, ruku dulu. Setelah ruku sempurna baru yang makmumnya ruku. Imam bangkit, sami Allah liman hamidah, baru makmumnya bagus. Jika kadang-kadang imam belum selesai dah dijuruin, ya, atau mengiringi, ya, ikut di belakang. Ya, kalau mengiringi di samping, iya kan? Ada pepatah begitu kan, kepada ini lelucon, ya, kepada gombalan-gombalan Islami orang bilang begitu, ya, pada istri. Jangan kau berjalan di depanku, karena kau bukan pemimpinku. Jangan kau lagi berdiri di belakangku, karena kau bukan pengikutku. Berdiri di sampingku, karena kau adalah istriku. Gitu ya. Di samping itu, ya, di samping, mengikuti, mengiringi, gitu ya. Baik. Jadi takbir dulu, selesai takbir baru makmum takbir. Imam selesaikan dulu bacaannya atau gerakannya, baru makmumnya mengikuti. Wa idza raka'a, dan apabila telah ruku, telah selesai, karena fil madi kan, telah ruku, raka'a, telah ruku, farka'u, maka rukulah kalian, lalu kalian rukulah kalian, ya. Wala taraka'u, dan janganlah kalian ruku hatta yaraka'a, sampai imam itu ruku. Tadi ucapan, sekarang gerakan. Tak boleh kita ruku mendahului imam atau mengiring imam, tidak boleh. Ya. Wa idza, perhatikan kalimatnya, ya. Dan jika, apabila, qala itu fil madi, ya, telah berkata atau telah mengucapkan, telah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, haknya kedengeran tuh, Pak. Ya, sami Allah, belum, ya, sampai hamidah, hanya terdengar, ya. Fakulu, lalu ucapkanlah oleh kalian, Allahumma Rabbana lakal hamd. Ya. Di hadis yang lain Rabbana walakal hamd. Enggak pakai Allahumma. Ya. Kalau mau dipanjangin juga boleh, mil'us samawati wa min'ul ardi wa min masyita min syai'in. Boleh dipanjangin lagi, boleh. Tapi yang paling sederhana Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, laka, milikmu, bagimu, ya, laka, bagimu, milikmu, alhamd, satu pujian. Karena alif lam ini ma'rifat. Ya. Ya, baru apabila imam telah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, haknya kedengaran, baru ucapkanlah Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Wa idza sajada, dan apabila telah sujud, artinya sujud sudah sempurna, telah, ya, fasjudu, maka lalu sujudlah kalian. Jangan imam baru turun udah diikutin, ya. Nah, sampai imamnya telah sujud sempurna, baru makmumnya itu jadi rapi nih gerakan itu, ya. Kayak tentara berbaris, ya.
Wala yasjudu, dan janganlah sujud kalian sujud hatta yasjud, sampai imam itu hatta yasjud, sampai imam itu sujud. Ya. Terus wa idza shalla, dan apabila salat qaiman berdiri, ya, imam salat berdiri, ya, fasallu qiyaman, maka salat kalian dengan berdiri juga. Dengan imamnya berdiri, dia boleh kalau sakit, ya, kalau ada sakit ya boleh. Wa idza shalla qaidan, apabila salatnya duduk, fasallu qu'udan ajma'in, ya, bersama-sama. Jadi makmumnya pun salatnya duduk. Ini sudah satu ketentuan, ya, sudah satu ketentuan, dia seperti itu hukum sholat gitu, ya, seperti itu. Jangan kita melenceng dari aturan ini. Hadis sahih dikeluarkan oleh Abu Daud, wa hadzal lafdu, lafaz ini miliknya, ya, hal ini lafaznya, wa asluhu fi sahihaini, asal dari hadis ini dari dua yang sahih, maksudnya Bukhari Muslim, ya. Apa Ustaz, berarti kalau imamnya sholatnya duduk, makmum juga sholatnya duduk? Duduk, ya, duduk, kecuali apa namanya, ada yang namanya mubalik. Tahu mubalik? Apa itu mubalik, Pak? Orang yang berakal. Iya, bisa ya. Ya, balago itu baligu ali walayah. Ya, orang yang berakal tuh akil balik, Pak. Iya. Akil balik, akalnya balik sampai. Akil balik, orang yang akalnya sudah sampai, bisa berpikir benar salah. Jadi balik itu sampai, ya. Mubalik orangnya, orang yang menyampaikan, ya, orang yang menyampaikan. Baligu ani wala ayah, sampaikanlah dari itu walau sampai ayat. Orangnya disebut mubalik. Ya, salama apa arti salama? Selamat. Ya, selamat, berserah diri. Berserah diri. Ya, berserah. Orangnya muslim. Ya. Ya, jadi namanya isim fa'il, ya. Isim fa'il. Atau apa ya? Masdar mimi, ya. Isim fa'il begitu, isim fa'il. Baik. Sampai sini silakan kalau mau tanya. Kalau misalnya di tengah tadi mau balik maksudnya apa gitu, Ustaz? Kecuali ada mau balik. Mubalik orang, ya, orang yang menyampaikan, maksudnya dia menyampaikan, orang yang sakit kan gerakannya kan nggak terbaca, apa, pada saat dia duduk kan nggak terlihat di belakang, gitu kan, nggak terdengar juga. Nah, pernah pada suatu ketika Rasul sedang sakit, dia menjadi imam, tetap menjadi imam. Di samping Rasulullah ada namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia sebagai mubalik. Ya, jadi kalau di Madinah, di Arab tuh gitu, Pak. Sami Allahu liman hamidah, mubaliknya Rabbana, itu mubalik namanya tuh. Masih tahu. Allahu Akbar, sautin Allahu Akbar, itu mubaliknya tuh. Imamnya baca pelan, mubaliknya mengikuti bacaan imam. Para makmum mengikuti bacanya mubalik. Nah, kan berarti ya, pada saat makmum semua duduk ya, Ustaz, kalau imamnya duduk tadi itu. Ya, kalau imamnya duduk, kecuali tadi ada mubaliknya. Kalau ada mubaliknya, imam nggak duduk, makmum boleh berdiri. Oh gitu. Gitu, ya. Tapi itu kan Nabi kan nggak tergantikan imam, gitu ya. Apa namanya, kecuali Nabi menyuruh, ya, jadi imam. Tapi kalau kita sebaiknya kalau sakit jangan jadi imam. Mundur yang belakang sudah gantikan. Kalau misalnya di tengah-tengah rakaat itu tiba-tiba imam duduk, gimana tuh, Ustaz? Maksudnya dia, iya, kalau tiba-tiba, ya tadi kalau lihat dari hadis ini, kalau tiba-tiba imam duduk karena sakit, pasti dong karena sakit, karena nggak mungkin dia nggak duduk kalau nggak sakit, kan? Ya, maka satu makmum ikut duduk, atau yang kedua maju satu orang sebagai mubalik.
balik harus maju Ustaz. Ya maju samping imam. Oh, harus nyamping imam gitu ya. Posisinya membedakan kan, bara dia nggak buat makmum biasa. Dia kalau dia nggak maju nggak kedengeran nanti bacaan imamnya. Oh iya benar. Ya, kalau dia di belakang nggak kedengeran, kalau kedengeran nggak apa-apa sih, nggak perlu maju. Otomatis sih orang-orang yang di belakang makmum itu, orang yang pertama itu jadi balik. Iya. Pada saat ada sesuatu pada imamnya. Nah, pernah kejadian begini Ustaz. Biasa kan pakai speaker, saking kedengarannya sampai ke belakang. Tiba-tiba di rakaat kedua speakernya mati, jadi orang nggak bisa dengar amin atau mau ruku sujud. Berarti orang yang di belakang ini harus otomatis jadi mau balik. Otomatis jadi mau balik. Kalau makanya yang di belakang imam itu barisannya depan harus jadi salah satu jadi mau balik. Iya, makanya orang-orang yang di belakang imam itu harus paham ya. Sembarangan harus ngerti ilmu gitu kan. Makanya orang teman-teman di Nahdid orang-orang NU ya suka menyiapkan sejadah untuk ustaz-ustaznya. Ini nggak boleh isi gitu kan. Kalau isi sebelahnya aja gitu kan. Anda perhatikan dah. Gitu kan. Itu boleh bisa ditiru tuh, bagus tuh itu ditiru. Kenapa orang yang di belakang imam itu jangan sembarangan, harus yang ngerti gitu. Kan jadi wakil imam. Pertanyaan lagi nih Ustaz. Waktu di sholat id itu pernah di bukan sholat id ya, sholat tarawih di konsulat kalau nggak salah. Ya, sholat tarawih. Jadi ada acara malam ada sholat tarawih bareng di lapangan gitu. Di rakaat keberapa gitu itu mati speakernya. Terus ada orang yang jadi mau balik. Terus ada panitia yang lain benerin mic-nya gitu saat nyala lagi nih. Nah kalau nyala lagi gimana mau baliknya? Berhenti? Ya, mundur. Berhenti Pak. Otomatis jadi serta merta gitu. Jadi gini, orang mana itu penghalang ya. Mana itu penghalang, mani ya, penghalang. Kalau dalam hukum Islam itu itu ilat ya. Orang wanita itu tidak bisa sholat kalau ada penghalangnya. Penghalangnya haid. Oh iya, haid atau nifas. Ya, perempuan tuh mau sholat. Ya, orang apalagi yang biasa sholat tuh dia maunya sholat. Tapi kemauannya terhalang, gimana sih? Ada tembok yang nggak bisa ditembus. Kenapa? Haid tadi, nifas tadi. Ya, pada saat nifasnya berhenti, haidnya berhenti, kan hilang penghalangnya. Ya, pada hilang penghalangnya, maka hukum berlaku lagi hukum awalnya. Wajib lagi sholatnya. Itu namanya mani ya, penghalang. Begitu tadi, speaker mati, kan penghalang untuk terdengar suara itu sampai ke belakang. Ya, maka fungsi balik hidup. Ban serep lah Pak ya. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu, pengganti dari mandi. Karena ada penghalang apa? Enggak ada air. Jelas ya? Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ro'a, telah melihat di ashabihi ya, pada sahabat-sahabatnya ya, ta'akhir, mundur, membelakang gitu, mundur. Faqala, lalu Nabi bersabda kepada mereka, taqaddamu ya, majulah kalian. Fa'tamu ikuti bi aku. Maksudnya jangan mundur, jangan terlalu ke belakang, deket-deket. Karena kalau punya udah kedengeran tadi suara imamnya gitu ya. Ya, waliyat tamma bikum, dan jadikanlah tamma yang di belakang, yang di depan kalian ya, min ba'dikum, jadi yang sebelahnya, maksud dari setelahnya, maksudnya imam ya. Jadi saf pertama itu imamnya adalah imam. Jadikan ini patokan itu. Saf kedua jadikan saf pertama tuh imam. Begitu seterusnya.
Jadi pada saat ruku, imam ruku, pertama ruku, baru kedua ruku, terus rapi itu ya, kayak derap langkah, kayak derap gitu ya. Jadi ya benar kayak barisan itu, barisan teratur. Rawi Muslim ya, jadi jangan jauh-jauh dari imam. Ya, jangan, apalagi ditambah dengan pahala yang begitu besar orang-orang yang di saf pertama kan, saf awal. Ya jangan mundur ke belakang ya. Wan Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan. Nabi membuat satu bilik. Bilik itu apa tuh? Ruangan ya. Kayak tenda ya, kayak tenda, kayak kamar lah ya. Ya, muhsafah. Jadi tikar. Ya, mungkin tikar. Kalau sekarang mungkin ada tuh yang zaman dulu tuh ada yang tikar buat orang ganti baju ya. Iya. Kayak gitu kalau didiriin kali gitu ya. Didiriin gitu ya. Fasalla fiha, Nabi lalu sholat di dalamnya, artinya dalam bilik tersebut. Ya. Lalu fatattaba'a ilaihi rijalun. Lalu mengikutilah apa ke atasnya orang-orang yang melihat dia gitu kan. Nabi sholat, ikuti. Ya, waja'u, dan telah mereka menjadikan disalluna, mereka sholat, disolati dengan sholat hadisnya panjang ya. Lalu Nabi wafi berkata, afdalu sholatil mar'i, afdalu sholat, seutama sholat, afdal, yang paling utama, wajan af'alu ya. Ya, sholatil mar'i, ya sholat seseorang di baitihi, ya di rumahnya, ilal maktubah, kecuali sholat yang 5 waktu, 5 wajib, sholat fardu. Maksudnya apa Bapak sekalian? Alhamdulillah, Nabi mendirikan bilik di kamar. Mungkin ya kita nggak pernah tahu asbabnya apa, kenapa Nabi mendirikan bilik di masjid. Ya, mungkin di rumahnya lagi sedang apa, ya sedang apa kita nggak ngerti. Ya, sehingga Nabi sholat di masjid. Pada yang kita lihat apa, lalu keluar kan, seutama sholat, seafdal sholat adalah bagi seorang itu adalah sholat di rumahnya, kecuali maktubah, berarti sholat yang selain sholat maktubah yang terbaik di rumahnya itu sholat sunnah kan? Iya. Yeah. Nah, lalu kenapa Nabi mengerjakan di masjid? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Ya, konteksnya apa? Tapi yang bisa kita tangkap adalah mungkin karena ini sholat sunnah, dibikin bilik supaya nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Nabi sholat sunnah, kalau Nabi sholat sunnah itu luar biasa sholat sunnahnya. Ya, lama, panjang, bagus, gitu kan, sholat sunnahnya. Dan Nabi nggak tahu dilihat oleh para sahabat ya, karena dia paham sahabatnya kalau ngelihat pasti ngikutin. Ya kan? Makanya dibuat bilik supaya nggak ada yang lihat, kelihatan juga. Ya kan, kelihatan juga, ya kan? Tujuan untuk nah, mungkin bilik itu pengganti rumah mungkin. Ya, supaya nggak terlihat. Kenapa? Ibadah sunnah itu ibadah yang kita doang yang tahu, Pak. Usahakan kita doang itu sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, sholat. Yang terbaik adalah sholat di rumah. Sholat sunnah kan. Kalau di rumah kan yang tahu paling istri, anak gitu kan. Iya. Apalagi harta. Iya, harta sedekah wajib pun zakat. Ini kan kalau yang wajib terang-terangan. Iya. Sholat lima waktu terang-terangan karena wajib. Ya. Kalau yang sunnah, sedekah sunnah, apa kata Nabi, kata Quran dalam Al-Baqarah? Yang sembunyi-sembunyi itu yang paling baik. Gitu kan? Semua ibadah sunnah sebaiknya dilakukan dengan sendiri. Puasa sunnah begitu pun pada saat puasa sunnah ya jangan kemana-mana, di rumah saja. Bisa keluar keliling cerita, saya puasa sunnah, gitu kan?
Jadi kesannya jadi riak nantinya. Ya semua ibadah yang sunnah usahakan tidak diketahui orang lain. Ya. Silakan kalau mau bertanya. Oke, banyak nih pertanyaan Ustaz. Baik. Di Ramadan sebenarnya udah kemarin mungkin perlu dibuat lagi nih, dipertajam lagi nih Ustaz. Di Ramadan atau di negeri Arab sekalipun itu suka ada sholat sunat tarawih 11 rakaat, nanti jam 12 malam ada lagi, bahkan sampai ke waktu subuh tuh Ustaz. Padahal kan sebaik-baiknya sholat sunnah kan memang di rumah gitu Ustaz. Nah, boleh nggak kita ngikutin? Atau kayaknya sholat mutlak kali, apa gimana tuh Ustaz? Iya, Nabi kan udah jelas kemarin di hadis Aisyah kan, Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, Iya. baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Bahkan di masjid aja dia bikin bilik ya Ustaz, supaya nggak kelihatan. Iya, dia betul. Maka ini Nabi pernah mencontohkan. Kenapa saya bilang Nabi pernah mencontohkan? Ada praktiknya. Nabi 3 hari kelihatan sholat gitu kan, berturut-turut kan, sendirian kan, nggak ngajak-ngajak kan. Yang kedua, ada yang menceritakan Aisyah gitu. Jangan tanya baik lama dan bagus sholatnya Nabi. Nah, Aisyah kan paling ngerti sholatnya Nabi, karena di rumahnya kan, sholat sunnah kan di rumahnya. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha 11 rakaat tidak lebih gitu kan. Nah, artinya kalaupun ada hadis riwayat Umar bin Khattab yang 23 rakaat gitu kan, saya nggak ikut itu, Pak. Saya ikut yang ada Nabi, kecuali Nabi nggak ada prakteknya, nggak ada contohnya, baru ke sahabat gitu. Kalau masih ada Nabi, saya ikut Nabinya lah gitu. Jelas ya. Ada pun ya saudara kita yang melakukan yang 23 rakaat, bahkan sekarang di double tuh, yang 11 berjamaah, entah tambah lagi malam sholat lagi. Nggak tahu saya ikut yang mana. Gitu kan? Ya silakan saja kalau mau yakin itu, karena kita kan akan berpertanggungjawabkan amalan masing-masing kan gitu. Kalau saya pribadi saya nggak ikut tanpa, gitu kan? Saya ikut yang jelas, gitu. Bisa dipahami? Paham. Yang berikutnya Ustadz, dia ngelihat orang, ini beda sama yang kita belajar nih. Mungkin dia buat make sure nih Ustadz. Dia lihat ada orang baca surat As-Sajadah, terus Al-Qurannya ditaruh, dia duduk, terus dia takbir Allahu Akbar, sujud. Habis sujud dia Assalamualaikum. Dia nanya kepastian tata cara sujud ayat sajadah gimana tuh Ustaz? Ya sajadah nggak pakai salam, Pak. Pada saat pada saat mendengar ayat sajadah ya cukup baik, ya dia bertakbir, selesai. Gimana Ustaz? Gak pakai pada saat pada saat sujud ayat sajadah kan sering kita lihat ya para imam ya. Iya. Tiba-tiba di tengah bacaan dia sujud. Takbir ya? Enggak. Takbir ya? Takbir ya? Takbir, Pak. Oh, di dalam sholat. Makanya pada saat takbir dikira ruku. Iya. Kan habis berdiri kan takbir untuk ruku biasanya kan? Betul. Kadang dia nggak takbir untuk sujud. Oh, takbir untuk sujud tilawah. Di dalam sholat itu. Iya, di dalam sholat takbir untuk sujud tilawah. Ya, maka ini nggak pakai salam, pakai takbir. Iya. Ya, jadi nggak pakai salam. Ya, kalau di dalam sholat pakai takbir. Ustaz. Ya. Kalau di dalam sholat Ustaz? Pakai takbir, Pak. Oh, pakai takbir. Pakai takbir. Gitu, angkat tangan. Enggak perlu angkat tangan. Enggak perlu angkat. Allah Akbar langsung sujud. Paham. Ya. Berikutnya Ustaz, seseorang ingin bergabung kepada seseorang yang sholat, apakah harus menepuk? Terus menepuk itu sholat, ini ada dua nih, kemarin kita si penanya ada yang ngelihat dia di YouTube lah sebenarnya. Ada tepuk dulu, ada yang dia takbiratul ihram dulu baru ditepuk. Nah, ini dua-duanya benar apa dua-duanya gimana nih Ustaz? Ya harusnya tanyakan kepada pelakunya.
Gitu kan? Di YouTube soalnya Ustaz. Ditepuk. Iya, lagi nggak bahaya kalau salat apa belajar lewat YouTube gitu kan? Iya. Jadi nggak ada Nabi mencontohkan tuh. Nah orang yang mau bergabung itu menepuk pundaknya. Ya pada saat dia mau takbir, mau bareng, tinggal takbir saja. Saya ngeliat antum nih lagi sholat zuhur, nggak tahu nih sholat apa kan sir nih. Iya, betul. Ya kan, entah apapun niat antum, ya tidak merubah niat antum kan? Dengan saya masuk. Iya. Ya, maka pada saat saya masuk mau berjauh dengan antum, saya cukup dengan takbir saja. Allahu Akbar. Antum dengar gak takbirannya? Dengar. Pasti dengar kan? Kita nggak berubah niat antum kan? Iya. Walaupun dia sholat sunnah juga beda. Iya, nggak masalah kan? Amalan masing-masing kan? Betul. Sholat sunnah dengan sholat wajib kan sama prakteknya. Betul. Hanya beda di niat kan? Iya. Ya kan? Maka antum selesaikan yang mau berapa rakaat, antum sudah yang sudah selesai, aneh selesaikan yang berapanya, kekurangannya kan gitu. Iya. Karena pakai Jadi, dadah Ustaz. pada saat kenapa? Pakai dadah. Nggak perlu, ngapain? Jadi mau ngapain? Ada kalau nggak ada turunkan tangan begini gitu kan? Iya, itu ada dalil. Mau ngapain gitu kan? Iya. Tujuan dada ngapain? Saya sholat sunnah gitu mikirnya. Kan nggak berubah Iya niatnya, sebenarnya. ya kan? Nah, maka tetap seperti biasa dengan takbirnya makmum yang ikut tadi, ya, nggak usah ngerubah, biar lanjutkan saja, teruskan, tidak ada perubahan, nggak perlu angkat tangan, nggak perlu turunkan tangan, atau dadah gitu kan? Iya. Atau tengok ke belakang, apa lagi ntar gitu kan? Atau pakai kode gitu kan? Tepuk. Apalagi kayak begitu kode-kode begitu kan? Jangan suka ngada-ngada gitu kan? Ya. Terus bahayanya Pak kalau kita tepuk. Kalau yang ternyata fulatah bagaimana? Jadi kita takbir biasa seperti biasa, tidak ada gerakan tambahan. Kenapa? Awal sholat itu dimulai dengan takbir, bukan dengan tepukan. Ya, jangan ngada-ngada. Ya. Jadi problem kan begini Ustaz, sholat fardu itu kalau nggak ada sesuatu yang urgent apa, sesuatu yang terpaksa kan nggak boleh dibatalin kan Ustaz. Sholat fardu. Nah kalau misalnya dia niat mau niat jamaah sholat fardu, si imam ternyata pakai dadah, nah gimana, harus batalin atau gimana Ustaz? Si makmumnya. Siapanya? Makmumnya. Makmum atau imamnya? Makmumnya. Enggak mesti, enggak masalah kan, dia enggak membatalkan sholat begini Pak. Kenapa Ustaz? Pada saat imam dadah angkat tangan tersebut, apakah membatalkan sholat? Enggak. Tidak membatalkan sholat, kenapa harus berubah? Teruskan saja. Jadi inilah pentingnya belajar kan. Imam nggak perlu angkat tangan. Kenapa? Nggak ada yang perlu, nggak ada perlu dirubah kan. Tinggal teruskan saja. Terus apa namanya, si makmum nggak perlu juga batalin apa sholatnya karena lihat imam mengangkat tangan kita batalin sholatnya. Jangan. Masing-masing aja dia kan. Dia kan di dengan perbuatan kita dengan perbuatan kita kan. Karena yang membatalkan sholat adalah berbicara, gitu kan. Pada saat menambah gerakan di luar sholat, nama yang menambah gerakan itu gerakan yang secara berulang-ulang, seperti menambah gerakan. Contoh, setiap mau turun sujud atau mau ngapain, gitu kan, selalu kalau menambah gerakan, ada suka apa namanya, bersihin tempat sujud. Allah bersihin dulu. Akbar. Setiap sujud begitu dia menambah gerakan namanya. Seolah-olah sujud itu apa? Setiap kita harus ada gerakan begitu menyapu lantai. Ya kalau sesekali sih nggak apa-apa. Contoh lagi sujud ada binatang. Sesekali nggak apa-apa, itu tidak menambah gerakan. Menambah gerakan sholat itu gerakan yang diulang-ulang dalam pada gerakan yang sama.
Jelas ya? Ya. Iya, kemarin sih agak kaget tuh, saya mau sholat fardu, terus saya pikir nih orang dia ngerti gitu, saya deketin Allahu Akbar, dia pakai dada. Wah, saya bingung sih akhirnya batalin sholat tuh, sampai saya harus nanya. Sholat Iya fardu, nggak apa-apa saya Pak. agak kaget, saya pikir kan dia ngerti gitu, jadi dada. Aduh. Iya, dan dada itu dada lagi, dada, saya dada juga dah. Kayak ikutan gitu kan. Karena kalau saya nggak jadi diam, jamaah kan mah. dia malah banyak gerakan lagi. Enggak. Iya. Geser aja kali. Terakhir Ustaz, Antum enggak. gimana? Iya, iya, iya. Iya, imamnya angkat tangan, dada, saya lagi sholat sunnah. Antum bilang dada, saya juga gak jadi ikutan jamaah. Batal semuanya. Terakhir Ustaz, seberapa jarak antara imam dan makmum? Kalau makmumnya satu gitu Ustaz. Atau tadi pas dia mau jadi masbuk, apakah sejajar imam atau geser sedikit Iya. imam? Iya, Nabi pernah nanti ada hadis juga tuh buat di Jabal ya. Nah, buat di Jabal sholatnya ikut bersama Nabi di belakang Nabi sebelah kiri. Ya, Nabi pegang kepalanya dipindahin ke belakang ke arah kanan. Dia ke belakang dulu gitu kan, dipindahin ke kanan sebelah kanan Nabi. Posisi sejajar. Jadi pada posisi sejajar itu sudah paham mana ini mana makmum. Iya. Sejajar pun tahu yang jadi yang kiri. Iya, betul. Gitu ya? Gitu. Lalu, nah orang-orang Indonesia pada umumnya dia mundur sedikit. Iya, iya. Nah ini boleh Pak, boleh dipakai. Oh, boleh. Ini namanya biar apa? Biar pembeda ya banyak karena nggak semua orang paham kan. Banyak kan juga orang-orang Indonesia juga banyak orang yang sholat. Kita di sini apa di TV Pak. Suami istri sholat, suami di kanan, istri di kiri, samaannya. Padahal asli di kanan kan? Iya, iya. Saya sih di kanan. Belakang sebelah kanan gitu ya kan? Ini nggak di sebelah kiri coba di film kan? Di sinetron gitu ya. Gitu. Jadi untuk biar paham mundur sedikit. Tak apa-apa itu Pak, nggak masalah. Walaupun kalau bagi orang paham mah sejajar pun udah cukup. Kalau suami istri bukannya seperti ini Ustaz ya? Ya kalau suami istri belakang Pak. Yang di belakang Istri boleh belakang. sejajar atau geser kanan sedikit Ustaz? Nggak boleh sejajar, harus di belakang. Kenapa? Suami. Maksudnya ini di belakang tapi geser ke kanan atau sama di belakang imam? Ke kanan Pak, ke kanan. Oh, okay. Ya, kenapa? Kan ada posisi anak sebenarnya anak laki-laki kan. Oke. Nah buat space anak laki-laki. Ya pada saat anak laki-laki yang masuk lewat untuk berjamaah nggak mengganggu istrinya gitu kan, tidak melewati sutra. Oke. Afwan Ustaz tadi agak ke distract sedikit. Jadi kalau misalnya ada imam sholatnya duduk, walaupun ada mubalik, makmum boleh sholatnya berdiri ya Ustaz ya? Iya. Kalau ada mubalik ya berdiri Pak. Jadi makmum itu ikuti mubalik. Mubalik. Ya. Masyaallah, alhamdulillah. Mungkin sampai sini dulu Ustaz. Biar saya nyatet nggak terlalu banyak. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman ini Cuma 3 hadis tadi ya? 4 ya? Baru beberapa hadis. 3 hadis ya? Alhamdulillah ada banyak banget nih masukannya. Ada 1, Baik, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Baik, tamam ya ikhwan fillah, jazakumullah wa yaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga Amin. apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang amal tambah kita di akhirat kelak. Seperti biasa kita kutip surat Al-Kahfi surat 17 ayat 29. Qul wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah, dan barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, semua akan kita tanggung jawabnya. Semua ada masa expirednya, ada masa berlakunya, dan sabda Rasul kita yang sangat terkenal, umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diberi pahala yang berlipat berlipat dan kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Bila berkenan keparatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma wa bihamdika. wa akhiru da'wana walhamdulillah.